Aduh, hujan-hujan begini, perut keroncongan. Cari nasi, mana ada jam segini ada. Jajan ke warung, udah gak punya uang. Tapi nanti sebentar. Oh, kebetulan saya tuh punya rumah, asik. Nah, ini Roma kelapa. Cocok buat santri yang lagi kelaparan. Tapi kalau Roma tanpa air putih bagaikan aku tanpamu. Karena kenapa pakai air putih? Jikalau Roma dimakan tidak tanpa pakai air putih, maka tenggorokan ceket. Nah, buka nggak ya? Tapi kalau saya buka sendiri, saya agak enak. Enaknya itu sambil ruang riuh, ngobrol-ngobrol. Ya, saya cari Kang Uji sama Randy aja lah. Ya udah ya, gas. Assalamualaikum. Suka dulu. Randy beres? Apaan tuh, 3 hari ya, mana aja gak ada. Cari-cari. Ada. Gimana? Jemput. Nah, Karena lagi sibuk-sibuknya mau gua sibuk banyak apaan? yang nikah. Banyak yang nikah. Dari mulai yang nikah daerah sini ya. Daerah sini ada tuh kelasan kita. Siapa? Oh, iya. Daerah itu tuh. Bayasari. Bayasari. Kembang Bayasari. Oh, Kembang. Kembang Kembang Bayasari. Paling jauh kan? Paling dekat lah. Oh, paling dekat. Paling dekat. Iya. Jadi saya bawa ini Roma. Wih, Endros dulu. Endros. Roma, ketika santri lapar, makanlah Roma. Tapi ingat, ketika makan Roma harus sambil Ada air. air putih. Karena ketika kita makan Roma tanpa air putih, bagaikan aku tanpamu. Asik. Kalau kita makan Roma tanpa air putih, tenggorokan kita ceket, Cok. Betul. Betul kan? Betul. Kayaknya Pak Jaki terbawa suasana. Benar. Banyak yang nikah, jadi bucin mulu nih. Bukan bucin, jadi saya itu lapar, jadi bohong kalau saya udah makan sendirian. Saya ingat Ruji, Randy, Alvin kemana tuh? Ketawa. Nggak tahu lah. Jalan-jalan lah ya. Nah, Kita dulu. buka dulu. Buka Pasti. dulu. Roma kelapa. Ini caranya ya, dibuka, dicelupin, Diputar. enggak, bukan Oreo, dimakan gitu. Deh, ada Kang Dede sama Kang Iwan. Nah, jadi begini. Tadi kan membahas tentang pernikahan. Banyak yang nikah katanya ya. Nah, kita ambil saja cinta, tema cinta yang direstui. Wih, deh. Bagus kan? Betul. Berarti kan kalau kita membawakan sebuah tema cinta yang direstui, dalam artian itu direstui dia pertama oleh guru, oleh orang tua, sehingga langsung menuju ke pelaminan. Betul kan? Betul. Karena kan kalau cinta tidak direstui, kandas di tengah-tengah, betul kan? Betul. Betul. Jadi kan yang dinamakan cinta yang direstui itu yang langsung menuju pernikahan. Nah, kita ambil tentang nikahan nih, karena sekarang banyak orang yang pada nikah di bulan Maulud ini. Benar. Saya ingin tahu tentang definisi nikah ataupun dalilnya tuh. Apakah ada? Ada Ada ya tentunya. definisi nikah. Jadi nikah bisa diartikan menurut dua pandangan. Yang pertama pandangan secara bahasa ataupun logo. Nikah diartikan sebagai abdomu wal ijtima, artinya kumpulan dan abdomu wal ijtima, kumpulan. Ini diambil dari perkataan orang-orang Arab, karena kahasil asyaru idza tamayalat wang doma ba'duha ila ba'di. Jadi pohon-pohon itu telah nikah ketika pohon yang satu bertemu dengan pohon yang lainnya. Itu maksud Artinya, pohon itu apa? pohon kan bisa bernikah.
Oh bisa. Bisa ketika pohon satu dengan pohon yang lain bertemu. Jadi jikalau kita melihat definisi nikah secara bahasa atau secara lugah, maka bisa dipahami dan bisa disimpulkan nikah itu berarti sesuatu kumpulan. Contoh mengjaki ingin nikah, tidak bisa hanya seorang mengjaki, tetapi harus ada calon istrinya, zaujah itu. Tidak hanya sampai di situ. Mangjaki udah ada mangjaki, udah ada calon istrinya, tetapi harus ada wali yang menikahkan antara mangjaki dan calon istri. Berarti zaujah, wali. wali. Kemudian tidak sampai di situ mangjaki, harus ada syahidan, 2 orang saksi yang menyaksikan jalannya akad antara zauj dan zaujah. Kemudian yang terakhir harus ada sigot. Yang pertama sigot ijab dari pihak wali, yang kedua sigot qabul dari pihak zauj. Itu berarti disimpulkan nikah secara bahasa kumpul. Tuh kumpulnya itu yang 5. Yang perkumpulan yang 5 tadi, zauj, zaujah, wali, syahidan dan sigot. Kemudian Secara istilah nikah diartikan dengan aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafdil inkahi aw tazwiji. Jadi sebuah akad yang intinya itu mengandung penghalalan wati, persetubuhan dengan lafaz nikah ataupun kawin. Jadi nikah ataupun nikah tidak sah jikalau tidak menggunakan lafaz tazwij ataupun nikah. Karena diambil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi gitu. Itu tentang definisi ya. Tentang definisi. Kemudian dalil. Pasti dalil bersumber yang pertama dari Al-Qur'an. Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang nikah. Di antaranya mengjaki surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu paling masuk di kalangan santri pasti. Yang kedua, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Yang ketiga, dalam surah An-Nisa, fankihu ma qabalakum minan nisa'i. Kemudian dalam hadis pun banyak, di antaranya yang masuk di kalangan kita tuh, an-nikahu sunnati, nikah adalah sebagian dari sunatku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai sunnatku, falaysa minni, kata Rasul, maka dia bukan bagian dariku. Nikah sebagian dari ajaran Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita cermati bahwasanya nikah itu merupakan syariat yang telah terdahulu mengjaki. Jadi bukan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Adam nikah itu sudah ada. Kemudian dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW hanya kaifiyah yang berbeda. Bagaimana Kang Redi? Ada. Kalau Kang Redi mah tadi kan dalil sudah, definisi sudah tentang pernikahan. Terus nih pasti ketika suatu perkara, contoh kan ketika sholat ada rukunnya, ada syaratnya. Tentu kan pasti nikah juga pasti ada kan? Rukun dan syarat yang sesuatu yang dapat mengesahkan suatu ibadah. Suatu ibadah. Nah, nikah itu kan ibadah kan? Iya, ibadah. Bagaimana ada kan? Ya ada tadi sudah dijelaskan ya sama Asdi. Jadi itu adalah rukun yang 5 itu. Oh, yang perkumpulan. Nah, itu perkumpulan itu rukun namanya. Jadi nikah secara lugoh kan? Tadi al-adhamu perkumpulan yang itu. Yang 5 yaitu zaujah, zawj, wali, syahidani, wali dan sigot. Itu namanya rukun. Ya. Jadi ketika kita ingin menikah sesama mempelai wanita itu harus berkumpul yang 5. Nah, ada lagi syarat-syaratnya, syarat-syarat dari nikah tersebut. Jadi kita ambil dulu dari ijab qabul ya. Syarat dari ijab, dari sigot kan, sigot itu ijab dan qabul. Nah, syarat dari ijab yang pertama itu harus memakai lafaz seperti tadi, angkahtuka dan zawajtuka. Jadi tidak boleh memakai lafaz yang lain. Ada yang saya tadi terjemah dari lafaz. Terjemah tadi. Tadi ada yang kelewat menguji apa ya? Hadis Rasul. Fattaqullaha fin nisa. Fa innakum akhudtumuhunna bi amanatillah. Jadi enggak itu enggak ke bawah. Sedikit ya. Wastahlakum. Untuk ada Kang Redi. Jadi supaya lebih jelas lagi tuh untuk kita cerna. Jadi yang pertama itu harus memakai lafaz angkatuka dan zawaj tuka. Dan yang kedua itu harus menyebutkan orang ataupun mempelai wanita dan pria.
kalaupun tidak menyebutkannya dengan memakai domir kalau bahasa ilmu nahu itu. Jadi tidak langsung Domir apa tuh? domir itu huwa madalah ala mutakallimin au mukhatabin au goibin. Ya, sesuatu obrolan yang menunjukkan kepada mutakalim ataupun goib, itu goib tidak ada di depan kita ataupun mukhatab ada di depan kita, ya, seperti itu. Yang ketiga itu syaratnya dari ijab ya, harus memakai mahar. Jadi nikah itu enggak semestinya kita nikah aja, jadi harus ada mahar. Seperti itu. Atun nisa as-saduqatihin anihna. Tuh, jadi seperti itu harus ada mahar. Terus ada lagi syarat dari qabul. Nah, kalau dari syarat qabul itu simpel, yaitu memakai lapan qabil tuh nikah. Nah, yang mana lapan tersebut itu adalah lapan yang hakiki. Contoh. Itu contoh lapan sigot nikah. Contoh wali. Nanti saya jawab. Contoh Berarti saya dari pihak wali. bapak itu ya bapak. Ini kan dalam versi bahasa Arab ya. Benar. Yang pernah saya dengar aja seperti ini ya. Angkah tuka, wajawal tuka, mahtubatuka, binti ala mahri, bla bla bla. Halan, ya seperti itu. Qabil tuh nikah akhawat zawjah bi mahri yang madhkuri halan. Nah, Saksi bagaimana saksi? Sah? harus ada dua saksi. Biasanya. Oh, ini dua saksi ya di bulan Syahidani. Saidani. Ini dua saksi. Dua dari mana? Satu cowok. Badan kamu besar, jadi dua saksi. Nah, adapun syarat dari mempelai pria, mempelai wanita dan wali. Kalau dari mempelai wanita itu disyaratkan harus kosong dari pertikaian pernikahan. Dalam artian wanita tersebut itu sebelum di hitbah. Jadi kalau ada yang jadi kalau ada yang hitbah itu tidak bisa. Terus harus kosong lagi dari iddah dari pria ataupun suami sebelumnya. Ketika istri tersebut pernah melakukan hubungan Hubungan pernikahan. ya, jadi itu harus kosong. Meles itu apa ya? Malas jadi. Bukan males tapi jadi meles. Murni. Benar lah. Makasih Mali deh. Jadi yang di belakang itu kalau kita membicarakan tentang pernikahan ini agak kepanasan. Iya benar. Insyaallah doanya. Amin. Terus ada lagi syarat yang kedua dari mempelai wanita itu harus takyin, jadi harus tangtu. Kan banyak ya di dunia kita itu namanya sama. Seperti Jaki kan banyak namanya. Randy banyak, kalau Ruji sih jarang lah. Jadi harus tangtu. Wanitanya namanya itu, orangnya itu. Contoh wanita namanya siapa? Siapa ya? Putwa. Silvi aja, Silvi seperti itu. Jadi harus tangtu. Jadi harus tangtu ya namanya. Biarlah Hindun saya. Dan yang ketiga itu harus kosong dari mahram. Jadi jangan sampai wanita tersebut itu semaram sama kita. Nah, kalau mahram dalam bahasa lugat itu diambil dari kata haram. Jadi mahram itu dari kata. Contoh tuh mahram itu siapa? Mahram dari satu nasab seperti saudara perempuan. Haram itu harus dinikahi. Siapa? Kakak ataupun adik itu haram. Ataupun saudara dari ayah, ibu seperti bibi itu haram. Ada lagi mahram dari sasusu. Apa sih bahasa Indonesia? Rodo bahasa susu. Aduh, masih susah bilang susu itu. Dan yang ketiga ada lagi. Tapi kan ini menjadi syariat nikah ini istimror. Istimror itu akan menetap sampai di surga. Hatta kita diperbolehkan nikah sesama mahram. Tapi ya dalam artian mahram ini ialah mahram yang dahulu di dunia itu mahram birodo dan mahram musaharah. Tetapi mahram bin nasab itu tidak bisa sampai meskipun di surga. Mungkin kalau disebutkan syarat-syarat itu Banyak sekali. Iya. tidak mungkin diungkapkan, diceritakan, diobrolkan sekarang. Ya waktu terbatas Bisa saya juga mungkin sudah dibuka. dibuka di dalam kitab-kitab ya. Mungkin lah jelas tuh. Nah terus tadi kan ini melenceng, disebut melenceng enggak, tetapi kan ini cinta yang direstui. Dalam artian kita mengambilnya judulnya ke pernikahan. Kan kalau tema itu menyeluruh. Iya. Kalau judul itu merujuk terhadap tema. Jadi bagian daripada tema kalau judul itu. Jadi saya mengambilnya pernikahan. Nah tentang pernikahan, masih tentang pernikahan. Apa sih hikmah daripada nikah? Yang pertama menjadi jelas ya dalam hadis Rasulullah SAW, nikah itu dapat menjaga kita daripada perbuatan maksiat, di antaranya kita terjaga daripada
perlakuan dari dosa zina. Karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa daripada di antara kalian telah mampu untuk mengadakan biaya, fal yatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan. Jadi ketika kita sudah menikah, maka pandangan kita untuk melihat ghair mahram, istri kita itu itu terbatas ya. iya terbatas karena kita telah mempunyai istri kita, menjadi perisai bagi kita. Yang kedua, wa ahsanu lil farji karena sesungguhnya nikah itu dapat menjadi perisai bagi pada kemaluan. Yang ketiga, wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun, maka barang siapa yang tidak mampu untuk mengadakan biaya melaksanakan nikah, maka baginya diwajibkan untuk puasa. Maka sesungguhnya puasa itu dapat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Jadi kan hukum nikah itu sunat, Mang Jaki. Tapi sunatnya itu bagi taik adalah seseorang yang sudah berkeinginan melaksanakan wati halal dan juga mampu untuk melaksanakan pernikahan. Adapun orang yang menginginkan untuk melaksanakan wati halal tetapi tidak mampu untuk mengadakan biaya pernikahan, tidak sunat. Maka dianjurkannya untuk berpuasa tadi. Ada lagi hikmah dari nikah itu memperbanyak keturunan. Benar. Kan yang memperbanyak keturunan kan bukan dianjurkan ya. Kita itu diharuskan, berarti sama ya dari diharuskan, Ya sama saja. Jadi disunatkan ketika ada orang yang ingin menikah itu harus bermaksud kita itu melaksanakan sunat dari kanjeng Nabi Muhammad. Kan nikah itu tadi udah jelas ya. Jadi nanti di hari kiamat itu Rasulullah SAW merasa bangga ketika umatnya banyak. Karena kekelulu dan wadud fa inni mubahun bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi Rasul merasa bangga ketika umatnya banyak. Dan di antara hikmah tadi menurut Menggandi, nikah itu untuk memperbanyak keturunan. Tentu keturunan yang solih dan solihah. Sebagaimana dalam sebuah penggalan doa yang kita sering amalkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan doa untuk meminta istri pasangan yang solih ataupun keturunan yang solih dan solihah. Semoga kita mendapatkan istri dan keturunan yang solih dan solihah. Amin. Amin ya Allah. Nah, tapi main di mana ya? Coba kita. Main di kamu nggak? Emang di kau? Main di mana? Kita belum ke Kobo, jadi nggak tahu, nggak ada keadaan Pak Hendy sekarang. Pak Hendy belum tahu. Belum. Kan Oh, kemarin Pak Hendy Astagfirullahaladzim. Saya rasa Pak Henry masih ada di Kobong. Benar, asli. Jadi saya tunggu-tunggu jadi kelima udah saja pakai Pak Henry. Tidak benar. Tapi Pak Henry kan udah di Tasik. Kan sekarang mah udah canggih menjadi Apa kita PC. Video Call. coba. Kita coba Pak Henry. Mana ada gak? Ada. Oh, itu ada. iya. Masuk lah. Perang belakang. Ya. Depan. Wah. Benerin. Mudah-mudahan diangkat. Udah sambil dimakan namanya. Sambil. Sambil lapar lo. Nah, mungkin itu ya tentang sekarang definisi dalil terus rukun syarat. Tapi untuk syarat mungkin cukup Banyak. sebagian lah, Ya, sebagian, dan hikmah-hikmah dibalik sekarang Mungkin banyak. hikmah banyak. Ada di kopi juga. Itu nurul hikmah. Itu kopi. Nurul hikmah. Aja. Itu yang tidur bangun. Biasa. Nah, PDKT-nya. makanya kita ambil saja kesimpulan bahwasanya menikah itu adalah persatuan antara dua aku. Persatuan. Oh benar. Ini saya belum beres. Jadi nikah itu adalah salah satu persatuan antara dua aku menjadi satu kita. Yes. Betul kan? Jadi nikah itu bukan hanya sekedar mencintai, aku mencintai kamu, kamu mencintai aku. Tetapi pemahaman secara logis, menikah itu adalah
persatuan, mempersatukan antara dua aku menjadi satu. Maka tidak ada lagi yang namanya aku, tidak ada lagi yang namanya kamu. Jadi orang tuaku adalah orang tuamu, orang tuamu adalah orang tuaku, keluargaku adalah keluargamu, keluargamu adalah keluargaku. Maka itulah yang dinamakan pernikahan, mempersatukan antara dua aku menjadi satu kita. Ya, terima kasih Kang Randy, Kang Uji. Semoga kita Bang Gede. Bang Iwan. Mudah-mudahan yang di belakang. Mudah-mudahan mungkin saya itu masih lama. Kalau ngomongin masalah pernikahan berarti jangan terlalu panjang melebar. Di belakang kita masih ada yang sebenarnya saya juga malu. Tapi intinya bagi kami seorang santri, nikah atas restu murabi dan orang tua. Benar. Cita-cita. Ya, amin. Semoga apa yang dibicarakan oleh Mang Dede terkabul oleh Allah. Amin. Sebutin Rois. Udahlah. Ya. Saya ambil kobong banyak yang laparan, kamu udah gak makan. Buat nanti di rumah. Nah, sok. 5 ya. Saya dulu ya. Yo. Tadi kece. Kece gak jadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.